wabarakatuh. Ibu Rusda, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ayat. Bagaimana perasaan Bu Ayat hari ini? Saya merasa sedikit tegang dan terasa deg-degan, Bu. Baik. Coba sekarang Bu Ayat tarik nafas pelan-pelan dulu. Tahan sebentar. Lalu keluarkan dari mulut pelan-pelan. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Ayat? Sekarang sudah lebih lega, Bu. Sudah agak tenang. Alhamdulillah Bu Ayat ya. Untuk hari ini Bu Ayat akan melakukan coaching ya pada rekan sejawatnya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terlebih dahulu ya, terkait tentang rubrik penilaian tentang percakapan coachingnya Bu Ayat. Gimana, bisa Bu Ayat? Bisa, Bu. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Mai nanti lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu Mai sebagai coach. Misalnya tingkat keberhasilan saya coach Ibu Mai nanti bisa mengemukakan ide kreatif yang muncul 2 atau 3 ide. Nanti bisa juga melaksanakan rencana aksinya Ibu Mai serta bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mai. Begitu Ibu Rusda. Sekarang kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bu Ayat kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu pada pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggiring coach menggali potensi dalam dirinya. Baik Bu Ayat, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin diobservasi yaitu pada bagian identifikasi, karena saya kadang bingung menentukan kata kunci seperti itu. Bu Ayat, berarti sekarang yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasinya ya. Nah, lalu apa kira-kira indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bu Ayat capai sebagai coach? Baik, menurut saya dari pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan nanti, saya berharap dapat menggali potensi coach. Dengan indikatornya adalah coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Coach dapat menentukan rencana aksi dan solusi. Kemudian coach juga dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dibuat. Lalu kemudian coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Baik, tujuan Bu Ayat sangat luar biasa. Tetap semangat. Semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk praobservasi sudah kita laksanakan ya Bu Ayat ya. Sekarang silahkan ya Ibu Ayat bisa melakukan coaching bersama rekan gurunya. Sangat terima kasih Ibu Rusda atas semangat dan supportnya. Sama-sama Bu Ayat, silahkan. Assalamualaikum Ibu Mai, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ayat, alhamdulillah kabar saya hari ini luar biasa baik. Kalau Ibu Guru gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu Mai. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu pada siang ini. Kita punya waktu sekitar 20-30 menit untuk mengobrol dan diskusi ya Bu ya. Iya. Jadi apa yang ingin Ibu ceritakan atau diskusikan pada hari ini? Sebelumnya Ibu Rista saya izin ya. Silahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang mau meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Sekarang saya akan membahas kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 4 dengan kurikulum merdeka. Saya mengamati anak-anak di kelas 4 itu belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga belakangan ini berdampak hasil dari belajarnya itu menurun.
beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugasnya. Itu yang saya alami. Oh begitu ya Ibu Mai. Jadi saat ini anak-anak belakangan mengalami penurunan motivasi dalam belajar, begitu ya? Sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang mulai menurun. Oke, sekarang apa yang ingin Ibu Mai dapatkan dari obrolan kita ini? Pertama, tentunya saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat lagi dalam belajarnya. Dari level 1 sampai 10, menurut Ibu Mai sendiri, Ibu ada di level yang keberapa saat ini dalam memotivasi murid dalam pembelajarannya? Sepertinya saya merasa saat ini berada di level 5 atau 6 Bu. Lalu Ibu Mai ingin meningkatkan ke level yang keberapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya Ibu. Saya ingin meningkatkannya ke level 8, sudah cukup menurut saya. Oke, baik. Lalu apa rencana Ibu Mai untuk bisa sampai ke level 8 itu? Pertama, mungkin saya akan manajemen kelas dulu. Misalnya kita membuat case breaking yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, atau bisa saja kita melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Terus yang kedua, saya akan menggunakan media gambar, video pembelajaran, dan menyajikan materi menggunakan lagu. Terus supaya bisa meningkatkan semangat, motivasi, serta keingintahuan murid dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, saya ingin mendesain evaluasi pembelajaran yang lebih menarik. Itu harapan saya. Kira-kira evaluasi pembelajaran yang menarik seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Dengan memanfaatkan aplikasi quiz mode Paper, walaupun itu bukan merupakan hal yang baru, namun jika dilihat dari pengalaman siswa saya, hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi mereka. Wah, keren itu Ibu Mai. Jadi, ide yang sangat bagus sekali. Dari beberapa rencana yang Ibu Mai sampaikan tadi, mana nih yang menurut Ibu Mai dalam waktu dekat ini lebih utama untuk dilakukan? Sepertinya saya akan segera lakukan itu pembelajarannya itu mencoba menggunakan video. Terus video yang saya tampilkan itu adalah video yang menarik. Terus dalam proses belajar juga nanti saya akan tambahkan dengan ice breaking yang sesuai dengan materi. Terus mungkin saya akan menggunakan aplikasi Quizzes untuk melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran nanti. Bagus sekali itu Ibu Mai. Jadi menurut Ibu Mai yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran, kemudian melakukan ice breaking, serta melakukan menggunakan aplikasi Quizzes, begitu ya. Nah, kapan nih kira-kira Ibu Mai rencananya akan melakukan itu? Saya akan melakukan rencana tersebut pada hari Senin besok Bu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dulu, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan dan bisa terciptanya hasil yang maksimal. Baik. Untuk memudahkan pekerjaannya Ibu Mai, siapa yang bisa membantu Ibu Mai dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Ibu buat? Sepertinya Pak Guru, namanya Pak Sudir Bu, karena menurut saya beliau itu hebat dalam bidang IT dan pembelajaran yang dilakukan beliau itu di kelas sering sekali menginspirasi saya saat beliau melaksanakan pembelajaran. Saya suka melihat-lihat dan sangat terinspirasi, saya sangat tersentuh. Oke, baik. Lalu bagaimana nih kita bisa tahu rencana yang yang Pak Sudir buat dapat terlaksana dengan baik? Seperti apa indikator keberhasilannya?
Kalau menurut saya, indikator keberhasilan dari rencana yang saya buat dapat terlihat jika siswa saya antusias dalam mengikuti pelajaran dan tentunya Bu, hasil pembelajaran mereka itu semakin baik. Luar biasa sekali Ibu Mai yang disampaikan. Berikutnya kemudian komitmen Ibu Mai akan keterlaksanaan rencana yang Ibu buat seperti apa? Mungkin saya merasa sangat bertanggung jawab, bersemangat dalam melaksanakan rencana saya ini ke depan, demi siswa saya Bu. Terus agar mereka senang dalam pembelajaran dan tentunya mereka mendapatkan hasil yang baik, saya juga harus berkomitmen untuk terus melakukan refleksi diri agar saya bisa mendesain proses pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar bagi siswa saya. Keren sekali Ibu Mai, saya sangat luar biasa, sangat salut sekali dengan apa yang semangat Ibu dan ide-ide yang telah disampaikan seperti itu. Dan jangan lupa nanti diinformasikan kembali ke saya terkait dengan perkembangan dari rencana Ibu Mai tersebut. Siap Bu Guru, saya akan menghubungi Ibu jika sudah ada perkembangan ya. Terus atau sekalian nanti saya sambil kita minum-minum, ngopi, saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan tadi itu Bu. Baik, Masya Allah, saya yakin dengan kemampuan Ibu Mai pasti dapat melaksanakan rencana yang sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, dari obrolan kita nih yang menarik ini, apa yang sudah Ibu Mai dapatkan? Sepertinya saya dapat menemukan Bu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu saya bertambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan yang tentunya permasalahan dengan murid yang mungkin dengan hal seperti ini akan memotivasi belajar saya dan motivasi siswa saya tidak akan menurun. Oke, baik Ibu Mai, terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya tunggu hasil rencana Ibu Mai setelah melakukan atau melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Ibu. Kemudian terima kasih untuk Ibu Mai, tetap semangat dan semoga menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah mendengar keluh kesah saya. Saya pamit Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayat, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ibu Rizda, bagaimana Ibu Rizda sendiri? Alhamdulillah baik. Wow, luar biasa sekali ya dengan praktek coaching yang telah Bayat lakukan sebagai coach. Yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, kemudian bagaimana dengan indikator capaian pengembangan yang diinginkan tadi. Alhamdulillah sudah Ibu Rizda, tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Bu Guru Layar, luar biasa sekali. Di sini mohon izinkan saya untuk menyampaikan hasil catatan observasi saya ya terkait dengan apa yang akan diobservasi pada kegiatan coachingnya itu mengenai kemampuan Bu Guru dalam menggunakan pertanyaan berbobot. Dan begitu Bu? Bu Rizda silakan. Baik, Bu Aya, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi pada kegiatan coaching yang Ibu lakukan, alhamdulillah sudah baik sekali ya. Dalam memilih pertanyaan yang berbobot, terlihat coaching mampu mengidentifikasi masalahnya, serta yang paling penting adalah coaching mampu menemukan gagasan atau ide yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi coaching. Kemudian dilakukan dengan santai, relax, pokoknya mantap, luar biasa Bu Guru, tetap semangat, jangan lupa terus mengasah diri guna menjadi coach yang profesional ya Bu Guru ya. Baik Ibu Rizda, terima kasih atas pengamatannya.
Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coach. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Rusda. Baik, baik Bu Ayat. Kira-kira potensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan nanti Bu Guru? Sepertinya saya mau mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif agar saya nanti mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih komprehensif sehingga dapat mengeksplorasi potensi coaching dengan baik. Bagus sekali Bu Guru, ya mantap. Saya yakin dengan kemampuan Bu Guru, saya yakin Bu Guru pasti bisa melaksanakan apa yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih Bu Rusda atas masukan dan sarannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik Bu Ayat, mungkin cukup sekian ya obrolan kita saat ini. Nanti kita jumpa di lain waktu. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ibu Rusda, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Ayat. Ya, pada hari ini Ibu Rusda akan melaksanakan coaching dengan alur tirta ya. Nah, sebelum melakukan coaching hari ini, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Rusda? Oh boleh Bu, silahkan. Baik, Ibu Rusda, dari pelaksanaan coaching yang akan Ibu Rusda lakukan nanti, apa hal yang Ibu Rusda lakukan atau siapkan? Baik, di sini hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu, kemudian apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait yang dihadapi oleh coach saya. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya tersebut, sehingga coach saya nanti dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Oke Bu, terus kompetensi coaching apa nih yang Ibu Rusda akan kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Bagus sekali Bu Rusda. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan Ibu Rusda kembangkan dan apa saja yang dilakukan Ibu Rusda untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi coaching tadi, saya akan fokus pada mengembangkan kompetensi mendengar aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Rusda. Jadi Ibu ingin memfokuskan kompetensi coaching mendengarkan aktif ya. Lalu indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu Rusda inginkan dalam proses coaching ini? Kali ini indikator ketercapaian yang saya akan melihat apakah coach saya bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian coach saya dapat menemukan rencana aksi untuk kedepannya, kira-kira apa yang akan dia lakukan, seperti itu Ibu Ayat. Baik Bu Rusda. Nanti dalam praktek coachingnya Ibu Rusda dengan coach, saya akan mengamati dan menilai Ibu Rusda dengan menggunakan rubrik penilaian coaching. Kemudian saya juga akan menanyakan kepada coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Rusda ajukan. Baik Ibu, supaya saya mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang perlu saya tingkatkan dan perlu saya perbaiki. Oke Bu Rusda, dan jangan lupa dengan prinsip coaching kita yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi ya. Bagaimana Ibu Rusda, apakah bisa dimulai praktik coachingnya hari ini?
Baik, terima kasih Bu Ayat. Sama-sama, silahkan Ibu Rusda. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Apakah Ibu punya waktu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ros. Mungkin hari ini kita bisa ngobrol sekitar 20 menit saja ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Ros? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, tentu saja Ibu, silahkan. Apa yang ingin Bu Ros ceritakan ke saya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari apa yang saya alami Bu. Oh baik, jadi Ibu ingin mendapatkan sebuah solusi dari masalahnya ya. Nah, coba sekarang Bu Rosdiana pelan-pelan ceritakan ke saya seperti apa permasalahan atau apa yang Bu Rosdiana rasakan saat ini. Jadi saya merasa kalau saya ini tidak berhasil dalam pembelajaran pelestarian lingkungan di kelas saya Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan Bu Rosdiana merasa tidak berhasil dalam pembelajaran tersebut? Iya nih Bu, jadi nilai peserta didik saya masih banyak yang rendah dalam pembelajaran pelestarian lingkungan sekitar kita. Jadi saya berpikir kenapa ya bisa banyak peserta didik saya yang nilainya rendah. Oh, nilainya rendah ya? Iya. Baik, sekarang coba Bu Ros ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Bu Ros alami sekarang. Kenapa sampai Bu Ros berpikir demikian? Iya Bu, jadi begini. Soalnya nilai hasil ujian yang saya analisis kemarin masih banyak nilai yang rendah. Saya rasa murid saya belum memahami sepenuhnya bagaimana perkembangan pelestarian lingkungan yang saya ajarkan menggunakan media gambar. Baik. Lalu bagaimana menurut Bu Ros? Apakah cukup hanya menggunakan media gambar saja? Kalau menurut saya rasa itu tidak cukup hanya menggunakan media gambar saja Bu, tapi saya membutuhkan media lain juga. Baik. Sekarang menurutnya Bu Ros, media apa saja yang bisa digunakan nantinya selain gambar? Jadi saya ingin mencoba dengan media seperti audio, video, atau game puzzle untuk mengurutkan sesuai dengan karakteristik peserta didik saya Bu. Nah, baik. Nah, ini memang sangat penting ya untuk berbagai media yang kita gunakan dalam proses belajar. Apalagi dengan karakteristik muridnya Bu Ros yang berbeda-beda. Iya, benar sekali Bu. Saya harus memperbaiki media saya nantinya dalam belajar. Baik, Bu Ros, setelah Bu Ros bercerita, sekarang bagaimana perasaan yang Bu Ros alami? Sebetulnya yang membuat saya resah dari kemarin itu adalah tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tidak tercapai Bu. Dan saya merasa gagal kepada murid saya yang tidak memahami materi yang sudah saya sampaikan. Baik, jika saya berpendapat untuk menyimpulkan bukan Bu Ros sebenarnya gagal ya dalam hal mengajar, tapi perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya yakin Bu Ros memiliki potensi dan kemampuan dalam hal itu. Iya Bu. Dari apa yang sudah Bu Ros sampaikan tadi ya, kira-kira apa rencana Ibu Ros ke depannya? Ya, jadi rencana saya ke depannya yaitu saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik saya Bu. Baik, berarti Ibu akan menggunakan media pembelajaran lebih bervariasi ya. Lalu bagaimana Bu Ros akan menentukan media yang sesuai dengan karakteristik muridnya Bu Ros? Jadi murid saya ada yang gaya belajarnya visual dan ada audio visual Bu ya. Untuk yang visual saya bisa menggunakan gambar, dan untuk yang audio visual saya bisa menggunakan video pembelajaran dan
dan yang kinestik dengan permainan atau menyusun puzzle. Begitu Bu. Nah, luar biasa sekali Bu Ros ya. Lalu apa ada hal yang bisa Bu Ros lakukan untuk memperbaiki pembelajaran? Mungkin ada hal lain yang bisa Ibu Ros lakukan? Ya, jadi selain menggunakan media yang menarik, saya juga perlu memperbanyak ice breaking untuk membuat suasana kelas menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar murid di kelas saya. Begitu. Baik, luar biasa sekali Bu Ros ya. Sudah sangat tepat yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya sangat setuju dengan ide yang Ibu sampaikan tadi. Ya, jadi sekarang saya merasa lega sekarang Ibu, karena saya bisa memperbaiki kedepannya dalam pembelajaran saya. Baik, Ibu Ros, itu sangat bagus sekali ya. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan hal ini? Ya Bu, saya akan segera melaksanakan pembelajaran dengan melakukan remedial dengan menggunakan media video pembelajaran dan gambar agar pembelajaran yang saya lakukan itu jadi menyenangkan dan bisa dipahami oleh murid di kelas saya. Baik, luar biasa sekali dengan apa yang Ibu Ros sampaikan. Bagus. Memang harus seperti itu ya Bu Ros ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak ke murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mulai dari berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apalagi di kelasnya Bu Ros, peserta didiknya mempunyai tingkatan kemampuan yang berbeda. Iya Bu, terima kasih atas sharingnya. Jadi sekarang saya lebih mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dengan berbagai sumber media dan memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran sehingga belajar jadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran saya tercapai dengan maksimal. Ya Bu Ros, itu sangat bagus, luar biasa sekali. Semoga Bu Ros dapat melaksanakan kegiatan yang sudah disusun tadi dalam setiap pembelajaran, tidak hanya di pembelajaran pelestarian lingkungan saja ya Bu Ros, tapi juga pembelajaran lain ke depannya. Semoga Bu Ros bisa melaksanakannya dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah yang saya sampaikan. Sekarang saya merasa sedikit lebih lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk murid-murid kita di sekolah. Baik Bu Ros, ini sudah sekitar 20 menitan ya kita berbincang. Mungkin cukup sekian obrolan kita hari ini ya Bu Ros ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mendengar permasalahan saya Bu. Sama-sama Bu Ros. Baik, saya pamit dulu Bu Ros ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Rizda. Luar biasa sekali dengan praktek coaching yang Ibu Rizda telah lakukan. Yang saya amati tadi, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi yang telah kita obrolkan sudah sesuai. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dari catatan saya tadi. Apa yang sudah dilakukan Ibu Rizda pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan? Berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, di mana Bu Ros sudah mengungkapkan kegalauan atau keresahannya, dan kemudian Bu Ros juga sudah mencari solusi serta menyusun rencana yang akan dia lakukan, dan Bu Ros juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kemampuan serta kelebihan yang dimiliki oleh Bu Ros. Baik, tadi saya juga mengamati Ibu Rizda, saya mohon izin untuk menyampaikannya. Ibu telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching tergali dengan menanyakan apa permasalahannya.
bagaimana solusi dari permasalahan itu didapatkan oleh ibu coachingnya sendiri, Ibu Rosdiana. Dari ketiga kompetensi seorang coaching dari Ibu Rizda ke depannya akan mengembangkan kompetensi apa? Baik, di sini Bu Ayat saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kemampuan Bu Ros agar dapat meningkatkan dan berkembang. Oke, baik Ibu Rizda. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Rizda setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya, dan saya merasa sangat bersemangat untuk melakukan kegiatan coaching lagi, Pak. Baik Ibu Rizda, alhamdulillah ya. Saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Ibu Rizda. Terima kasih Bu Ayat sudah mau mengobrol dengan saya dan berdiskusi, bertukar pikiran. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini lagi, tentunya dengan topik yang bervariasi lagi. Dan selalu semangat serta terus tingkatkan kompetensi saya sebagai coaching. Terima kasih Bu Ayat atas kesempatannya. Oke, baik, sama-sama Ibu Rizda. Kita cukupkan untuk diskusi kali ini ya. Semoga kita bisa kembali dan bisa kembali bertemu kembali dalam keadaan sehat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Ros. Bagaimana perasaan Bu Ros hari ini? Hari ini Bu, saya merasa sangat tegang, dak-dikduk di hati saya ini. Nah, kalau begitu sekarang kita coba Ibu ambil nafas dari hidung, terus tahan sebentar, lalu kita keluarkan dari mulut dengan perlahan. Bagaimana sekarang? Ayo kita coba. Gimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, sekarang sudah lebih lega dan tenang. Alhamdulillah, untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching pada rekan Ibu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching tersebut. Ya, jadi dalam pelaksanaan coaching ini saya sudah mempersiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Bu. Ya, bagus sekali Bu Ros. Jadi coaching kali ini coach dan coach ya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan rasa ya. Terus jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh. Nah, jadi ada 3 yang akan Ibu kembangkan ya, yaitu pertama pertanyaan yang berbobot, terus yang kedua mendengarkan aktif dan present atau kesadaran penuh, terus kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi. Jadi kalau secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot, saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Ya, luar biasa Bu Ros. Jadi indikator ketercapaiannya bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Ros dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coachingnya ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Oke, baiklah Ibu Ros. Tujuan Ibu Ros hari ini sangat luar biasa
tetap semangat Ibu, semoga apa yang diharapkan dapat tercapai, dan untuk praobservasi ini sudah kita laksanakan ya. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Ya, saya tunggu ya. Ya, baik, terima kasih Ibu ya atas semangat yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Rizda, gimana kabarnya hari ini Bu Rizda? Alhamdulillah sehat, Bu Mai. Hari ini Bu Rizda sama Ibu Ros mau melaksanakan coaching ya? Iya Ibu. Oh ya, dilanjutkan ya. Iya. Kemarin kita sudah janjian ya Bu Rizda ya. Nah, ada apa nih Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Bu Ros, saya ingin curhat ini rencananya. Oh, boleh. Tapi saya ingin tahu gimana perasaannya Ibu hari ini, seperti apa? Alhamdulillah sekarang saya perasaannya agak tenang Ibu, tapi ada kegalauan ini yang saya rasakan. Alhamdulillah ya, posisi Ibu sekarang sudah tenang. Jadi tadi Ibu itu mengungkapkan ada perasaan kegalauan ya. Nah, topik apa yang akan Ibu ceritakan kepada saya? Nah begini Ibu, saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam penerapan pendekatan diferensiasi saya di kelas. Baik Bu, Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, apa nih kira-kira Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses di SD saya kelas 4. Jadi Ibu ingin mendapatkan gambaran ya tentang proses pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu ya, yaitu di kelas 4. Nah, kira-kira situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, yaitu kelompok visual, kemudian kelompok auditory, dan kelompok kinestetik, dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka. Ya, baik Bu. Jadi Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar kepada murid ya Bu ya. Nah, salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok mana yang paling banyak? Dari ketiga gaya belajar tersebut hampir sama banyak Ibu. Baik, ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak ya. Kira-kira pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses itu terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka, dan pilihan yang saya miliki mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audiovisual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetik saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Luar biasa Ibu ya. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan maksimal? Yang saya akan lakukan yakni saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya.
Baik, luar biasa sekali Ibu ya. Nah, dengan evaluasi dan refleksi Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, kira-kira langkah awal apa yang akan direncanakan Ibu untuk persiapan? Langkah awal sebagai persiapan saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, menentukan media pembelajaran seperti audiovisual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktik oleh murid. Ya. Nah, lalu kira-kira kapan akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut, Bu? Insya Allah minggu depannya, karena saya harus mempersiapkan dan melakukan perancangan dengan rekan sejawat, serta mungkin saya akan juga melibatkan kepala sekolah. Luar biasa sekali. Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid Ibu, serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Nah, lalu bagaimana perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang didapatkan Ibu dari percakapan saat ini? Alhamdulillah saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktik agar kebutuhan murid saya dapat terpenuhi dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi, terutama pada pembelajaran yang diferensiasi prosesnya. Saya akan melibatkan rekan kerja saya juga, dan sekarang saya lebih bersemangat dan ingin segera mencobanya di kelas. Terima kasih Bu Rosdiana, dengan adanya obrolan santai ini ya, rasa galau saya terobati Bu. Sama-sama ya Bu. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusi dari potensi dan kompetensi Ibu. Tetap semangat ya, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Rosdiana, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, saya tunggu ya Bu obrolan selanjutnya. Mohon pamit ya Ibu. Oh iya, sudah ya. Nanti kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, Bros, dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan, Ibu sebagai coach ya, terus Ibu juga sebagai coach. Yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coachingnya. Ada kompetensi yang spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya. Apakah yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching? Maksudnya Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching tersebut? Terus apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah dibicarakan? Ya, jadi berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Coci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Dan Coci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Ya. Tadi saya juga mengamati Bu, dan saya mohon izin untuk menyampaikannya ya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach tergali kan. Dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana solusi dari permasalahan itu didapatkan oleh coach sendiri. Waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang membantu, terus apa saja yang akan dipersiapkan, dan satu lagi tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan polisi itu seperti apa. Luar biasa, Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembang kompetensi apa? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu
yaitu pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi. Karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi Coci agar dapat meningkat dan berkembang. Ya. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah adanya seperti ini? Jadi perasaan saya dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi. Begitu Ibu. Alhamdulillah, saya juga senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Ibu Rosdiana hari ini. Terima kasih Bu Rosdiana atas berbagai obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi ya seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi Bu ya. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coachingnya Ibu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian Ibu Ros ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.